mahal sekali ilmu yang kalian berikan, jadi saya tidak akan mau bertanya lagi karena saya sudah percaya. Apa yang diajarkan Nabi Muhammad itu, Otakku dulu tak begini, lebih botol modal imani. Ku pintar, ku besar, tambah tinggi. Ternyata Yesus cuma nabi. Guru spiritual saya nih, saya banyak mencontoh beliau ini. Luar biasa beliau ini. Cuma kalau ke orang-orang bilang saya pula gurunya, entah kapan berguru sama saya. Kalau saya betul berguru sama beliau. Dari mana? Dari ceramah-ceramah beliau di YouTube saya ambil. Kami sering jumpa dengan beliau. Ciri khas Ustadz Diri ini adalah sejuk, santun, lembut beliau. Luar biasa. Ya, hebat. Dulu es krim, sekarang es krim ya. Nah, iya, iya. Ini buat Tapi yang teman-teman saya, semuanya. yang saya puji, Pak Pendeta, terus terang yang saya puji. Ya, sabar Pak Jimmy. Bapak. Sabar Pak Jimmy. Silakan, Silakan Ustadz Dery dulu. ini Silakan ada Ustadz. sebetulnya ya clue buat kita semua. Kalau kita pengen jadi orang baik dan dicintai semua orang. Ini kata guru saya nih di Pakistan. Beliau namanya Syekh Abdul Wahab ya. Beliau katakan pakai bahasa Urdu seperti ini. Bol mitaho. Dibilang lisanmu harus manis. Makna itu kamu jangan tanya berat badan sama orang gendut. Jangan tanya tinggi badan sama orang pendek gitu loh. Jadi kalau ngomong tuh mikir dulu. Sekiranya obrolan saya ini, kata-kata saya ini menyenangkan orang atau tidak. Yang pertama, lisanmu harus manis nih ya. Yang kedua, dil naramho, hatimu harus lapang. Jangan sempit hati. Ya, dikritik dikit langsung bukan iman yang naik, darah yang naik ya. Emosi langsung jangan. Terus yang ketiga, dimak tandaho, kepala harus dingin. Kalau lisanmu manis, hatimu lapang, kepalamu dingin, 3 perkara ini. Coba, lisan yang manis, hati yang lapang, kepala yang dingin. Kemanapun kamu berjalan ke seluruh dunia, semua mata akan mencintaimu. Nah, jadi seperti itu. Kita ya tidak mungkin bisa akan jadi satu agama, satu di dunia Islam, memang nggak mungkin. Ya, akan ada orang yang tidak bukan Islam gitu loh. Nah, makanya ini ujian bagi kita semua dan harga perjalanan itu ternyata bukan pada awalnya, tapi pada akhirnya. Ada orang seumur hidupnya mungkin dia orang baik, berjalan menuju surga, udah dekat dengan pintu surga, ternyata dia celaka, dia tersesat di ujung jalan dia. Ada orang di ujung jalan, dia selama jalannya dia tersesat, tapi pas di ujung jalan ada orang yang memberitahu jalan yang benar. Jadi kita sini semua nih, baik yang Islam ataupun yang Kristen, kita semua sama-sama dalam perjalanan menuju Allah, menuju keselamatan, menuju jannah nanti, paradise, surga ya. Semua kita pengen masuk surga kan, dan kita nggak tahu siapa yang selamat ini ya, di antara kita semua nih nggak ada jaminan keselamatan. Ustaz Nababan pasti masuk surga, Kak Santi, Pendeta Jemi pasti nggak ada. Maka ketika orang tahu kalau diri dia tidak ada jaminan, kita bukan nabi, kita juga bukan anaknya nabi, kita bukan bapaknya nabi, pamannya nabi, kita hanyalah pengikut nabi saja ya, orang yang jauh terpisah dari Nabi Rasulullah SAW, jauh terpisah dari Nabi Isa alaihissalam. Ya, kita nggak tahu nih ke depan ini gimana nasib kita. Maka orang-orang beriman itu 2, harap dan takut. Kita berharap ampunan Allah dan takut akan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Ustaz Nababan saya selalu bilang doa sama Allah. Setiap hari saya doakan semoga, termasuk Kak Santi pertama kita ketemu kemarin. Kemudian saya doakan ini orang baik ini, mudah-mudahan engkau beri hidayah Allah. Jenny juga, Pak Pendeta juga, semuanya juga, semoga kita diberitahu oleh Allah mana kebenaran itu. Ketika ada kebenaran datang, jangan ditolak. Nah, orang yang menolak kebenaran itu namanya sombong. Hari ini banyak orang yang menolak kebenaran hanya gara-gara dunia. Apa kata orang, apa kata orang, apa kata orang. Nah, jadi sebetulnya kalau kita sudah berada di jalan Allah, sudah pengen untuk selamat. Judulnya kan keselamatan nih. Tangan kita cuma 2, mulut orang miliaran banyaknya. Tak mungkin kita menutup mulut semua orang. Tutup saja telinga dan teruslah berjalan sampai jumpa dengan Allah. Ya mungkin Allah. ketika kita mengambil sebuah keputusan harus kehilangan anak, kehilangan suami, kehilangan istri, kehilangan pekerjaan. Saya selalu bilang sama teman-teman ya, tidak apa-apa kamu kehilangan sesuatu karena Allah. Jangan sampai kamu kehilangan Allah karena sesuatu. Gak apa-apa kamu kehilangan seseorang karena Allah. Jangan sampai kamu hilang Allah karena seseorang. Maka dapatkan Allah, dapat segala-galanya. Hilang Allah, hilang segala-galanya. Nah, maka kalau kita bertuhankan Allah yang satu itu, berarti Tuhan kita sama. Ya, Allah itu the one and only, qul huwallahu ahad, satu aja. Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya satu Indonesia ini orang satu Tuhannya Esa.
Ya, nah, mana S1 apa? Allahu samad lam yalid wa lam yulad. Kita semua sering mendengar itu. Sebetulnya teman-teman ya yang Nasrani, yang Kristen, kalau mau belajar tentang Allah tuh pelajari surat Al-Ikhlas saja. Kalau surat Al-Ikhlas itu dipelajari, ditadaburi, difikirkan, direnungkan, kita baru akan mengenal siapa itu Allah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala itu tidak punya anak, tidak diperanakkan, tidak ada yang serupa dengan Allah. Allah bukan cahaya, Allah bukan, kalau kita merem tiba-tiba nampak cahaya, bukan cahaya itu ciptaannya Allah, matahari itu ciptaan Allah. Ya, seluruh selain Allah itu makhluk, dan seluruh makhluk itu tidak bisa apa-apa tanpa izin Allah. Seluruh makhluk itu tidak bisa berikan manfaat dan mudarat tanpa izin Allah. Sekuat apapun kita menahan, bila Allah katakan pergi, dia pasti akan pergi. Sekuat apapun kita menolak, bila Allah katakan datang, dia pasti akan datang. Itulah Allah. Jadi yang berlaku di dunia dan di akhirat itu hanyalah ketetapan Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala itu sudah ada sebelum kata-kata ada itu ada. Dan Allah Ta'ala akan tetap ada setelah kata-kata ada itu sudah tidak ada lagi. Sebelum surga itu ada, Allah sudah ada. Allah yang menciptakan surga, Allah yang menciptakan neraka, Allah yang menciptakan mahsyar, Allah yang menciptakan dunia, menciptakan seluruh makhluk yang nampak, yang tidak tampak, yang besar, yang kecil, semua ciptaan Allah. Allah berkuasa menciptakan manusia tanpa seorang ibu, tanpa seorang ayah, tanpa ibu. Semua Allah ciptakan dengan kehendaknya saja. Nah, maka siapa saja yang mengenal Allah, dia pasti akan mencintai Allah. Siapa saja yang mencintai Allah, dia pasti akan takut kepada Allah. Takut kepada Allah ini berbeda dengan takut kepada makhluk. Orang kalau takut kepada makhluk, dia akan lari menjauh bersembunyi. Tapi orang yang takut kepada Allah, dia akan lari mendekat, merapat, menyerah kepada Allah. Nah, itulah total surrender, itulah yang purga takwa itu. Itulah rasa iman itu. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Air kotor, air Apa bersih. sayang ya Allah. Mengganggu aja di sini. Nah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu apa? Betul-betul taat kepada Allah. Orang kalau udah takut sama Allah baru dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Jadi satu kalimat Illallah. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Allah kuasa, sedang Allah dikuasai. Nah, sedang Allah tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi mudarat sedikit pun tanpa izin Allah. Itu yang dimaksud dengan la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah, Nabi Muhammad adalah the last messenger of Allah. Siapa saja yang meyakini Allah itu ada, Allah itu Tuhan, dan Nabi Muhammad adalah seorang Nabi, he is the Muslim. Dia udah Islam dan pasti masuk surga. Maka Rasulullah pernah bersabda, siapa saja mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah pasti masuk surga. Lalu satu sahabat angkat tangan, Abu Dzar Al-Ghifari namanya. Ya Rasulullah, meskipun dia seorang pencuri, seorang pezina, Nabi katakan ya. 3 kali diulang pertanyaannya sampai Rasulullah mengatakan meskipun Abu Dzar tidak suka. Maksudnya orang-orang yang pernah mengucapkan ini suatu hari dia akan dapat syafaat daripada kalimah itu. Kita tidak tahu berapa lama dia akan dihukum, diazab di neraka gara-gara dosa-dosa yang mereka buat. Tapi in the end, akhirnya siapapun yang pernah mengucapkan kalimah itu, Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan dari azab dan dimasukkan ke surga. Nah, inilah iman. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Semuanya orang beriman percaya kepada yang tidak tampak. Nah, dunia ini sementara saja. Dunia ini gak ada apa-apanya nih, wallahi. Dunia ini hampa nih. Ustaz Nababan saya rasakan popularity kosong, tidak ada apa-apanya. Dunia ini ternyata hanya indah sebelum dimiliki saja. Ya, dunia ini hanya indah sebelum dimiliki saja. Dunia ini sebentar saja, akhirat sebentar lagi. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Itu kalimat harus diulang-ulang terus sehingga kita tidak mencintai dunia, tidak tertipu oleh dunia. Ya, sekarang kita di atas tanah, tak lama lagi tanah di atas kita. Sekarang dunia nyata, akhirat cerita. Setelah mati, akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Ya, jangan sampai kita salah langkah di dunia, hidup sekali di dunia. Ya, salah mengambil keputusan. Allah sudah datangkan dai-dainya, Allah telah datangkan berita-beritanya. Kenapa kita tidak menerima ajakan dan seruan itu? Saya yakin sekarang nih semua saudara-saudara kita apapun agamanya hari-hari mendengar dakwah di TikTok, di Instagram, di Facebook, di YouTube, buku-buku di mana-mana ada. Hari-hari mendengar panggilan azan. Hari-hari bergaul dengan orang-orang Islam. Nah, ini adalah kebaikan. Ya, Islam itu sempurna, orang Islam nggak sempurna. Kalau kita kata Cat Stevens Yusuf Islam nih, kalau if I learn Islam from the Muslim, I will never become a Muslim. Kalau aku belajar Islam dari orang Islam, saya tidak akan pernah mau masuk Islam. Tapi karena saya belajar Islam dari Al-Quran dan Sunnah, ya, dari Al-Quran dan kehidupan Rasulullah SAW, I believe this is the truth.
Inilah kebenaran. I convert to become a Muslim. Jadi teman-teman sekalian ya, kalian jangan melihat Ustaz Nababan, lihat dari Sulaiman, lihat Bang Loding, kayak Pak Kasanti itu benar dia belajar langsung dari Al-Quran, belajar dari kisah-kisah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baru kalian akan melihatkan keindahan Islam itu. Ya. Tapi kalau melihat dari orang-orang Islam, apologet yang mulutnya mungkin yang kurang terkontrol ya, itu oknumnya. Jadi kalau ada murid nakal jangan sekolahnya yang disalahin. Termasuk di Kristen pun juga ada oknum-oknum yang hari ini mencaci maki. Kadang saya live dia masuk bully-bully, apa ini pakaian saya dihina, ini saya bilang teroris, tapi nggak tahu lah itu maksudnya apa. Cuma saya pikir ya, selalu saja ada orang yang tidak baik. Ya, untuk itulah saya sering berpikir Ustaz Nababan, kenapa Allah ciptakan orang jahat-jahat? Kenapa diciptakan Firaun, diciptakan Namrud? Kenapa tidak semua jadi orang baik saja? Dapat jawaban dari guru saya apa? Bilang, Der, kamu tahu nggak telur ayam itu? Ya, yang jadi anak ayam itu kuning dan putih telur. Yang bisa dimakan itu kuning dan putih telur. Tapi kenapa Allah ciptakan kuning telur? Karena kalau kuning dan putih telur keluar dari pantat ayam tanpa kulit telur nggak bisa dimakan, nggak bisa jadi anak ayam, betul nggak? Nah, tapi kenapa harus ada kulit telur itu? Karena kita perlu. Maka orang-orang jahat ini adalah kulit telur. Jadi kalau suatu hari ini teman-teman ya, melihat ada orang yang ngomongnya jelek, kasar, menghina, itu anggap kulit telur ya. Nah, ini kulit telur saya. Karena dengan mereka lah, dengan kesabaran menghadapi mereka, ya kan, peribahasa sudah jelas anjing menggonggong, tapi anjing menggonggong jangan digonggong balik. Oh, tapi saya digigit anjing nih Ustaz, bukan digonggong lagi, digigit. Kalau kata Ustaz Abdul Somad, kalau kamu digigit anjing, maka lemparlah anjing itu dengan bunga. Tapi pastikan potnya masih nempel di sana. Itu boleh. Masya Allah. Itu last choice tempat saya. Kita memadamkan api ini Ustaz Nababan. Kasanti, pendeta, madamkan api, mau mobil pemadam kebakaran. Tiba-tiba ada beberapa orang yang menghalangi mobil tadi. Ya ada ribuan orang yang mau kita selamatkan, tapi ada 5 orang, 4 orang yang menghalangi jalan. Kira-kira kalau sopirnya, Bapak Ibu semua, apa yang diambil keputusan? Kita tidak jadi masuk ke kampung itu, apa dilindas orang itu? Dilindas. Kalau dia nggak mau minggir, terpaksa kita lindas, korban kesekian. Itulah konsep jihad Islam. Ketika kita berdakwah, ada orang yang menghalangi dakwah kita, maka boleh orang itu diperangi. Ya, sekiranya orang-orang itu menghalangi kita untuk sholat, menghalangi kita untuk berdakwah, melanggar perjanjian. Jadi dalam Islam, masya Allah ya, rahmatan lil alamin, agama yang penuh dengan rahmat, dengan cinta, dengan kasih sayang. Ya, buktinya kita, alhamdulillah, majority di sini di Indonesia kan orang-orang minority kan hidupnya tenang aja, bebas beribadah kan. Kalaupun ada itu berita-berita provokasi di daerah-daerah yang orang yang tidak toleransi, intoleran ya, itu oknum-oknum yang memang harus dibina ya. Ya sayang ya. Orang-orang yang harus kita arahkan. Jadi Ustaz, saya rasa ya obrolan kita malam ini ya ditonton lebih 30.000 orang tadi, dan yang nonton 50.000, Ustaz, 50.000. Di sini 28, saya aja udah 18.000 nih. Ini gift ini Ustaz. Ustaz Nababan ini. Itu koin Ustaz, itu bukan jumlah penonton. Oh, bukan penonton itu. Itu koin. Nah, teman-teman, kalau ada orang hidup Ustaz nanti singa, itu jumlahnya jadi 50.000 lebih. Itu bisa dijadiin duit Ustaz Nababan. Teman-teman ya, Ustaz Nababan ini dia bukan aktivis TikTok, dia baru-baru belajar main TikTok guys, teman-teman. Iya, betul. Itu bukan Masih buta saya. Teman-teman, boleh nggak ditambah 10.000 lagi nih biar Ustaz Nababan senang nih, teman-teman. $10.000. Siap. Luar biasa ya. Ya, silakan kita apa dulu? Kita sambut dulu Ustadz Yusuf PI. Assalamualaikum Ustadz. Silakan mungkin kasih pencerahan sedikit. Silakan Ustadz. Selamat malam Bang Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senior kita dari Ustadz Nababan gitu. Kemarin ketemu saya beliau waktu ultah api gitu ya. Ada fotonya sama beliau. Afwan Ustadz. Ya, terus Ustadz dari Sulaiman juga ya.
sebagai ustadz yang kondang gitu, yang terkenal, ada di televisi, ada di mana-mana saya lihat beliau ya. Waduh, masya Allah. Jadi kalau saya melihat tentang permasalahan dari akar yang ditanya oleh Mbak Santi tadi, Mbak Santi, itu kadang saya membuatnya dilema juga di tempat saya gitu. Saya berpikir gini Ustadz Ambaban ya, ketika saya berdakwah setiap malam online di TikTok gitu, kadang-kadang batasan-batasan kita membalas itu sampai mana gitu. Kadang saya berpikir dan masih mengkaji, karena banyak ayat di dalam Al-Quran kita, apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surah An-Nahl ayat 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Kan seperti itu. Terus berikan mereka pengajaran yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan bantahlah atau berdiskusilah dengan mereka dengan cara yang terbaik. Kadang-kadang yang naik ke tempat saya itu belangnya macam-macam. Ada yang memakai adab, ada yang tidak memakai adab gitu. Jadi seperti itu. Kadang setelah naik dia caci maki saya. Ini apakah harus saya membalas? Ini masih saya kaji teman-teman. Karena apa? Kadang kita sebagai pendakwah Islam dari bidang kristologi gitu ya, pendakwah apologet yang menyebarkan paham Al-Quran kita untuk kawan-kawan kita yang di luar agama Islam. Itu namanya kristologi gitu. Dan apologet itu apa? Apologet Islam itu adalah pembelaan iman untuk agama kita dari syubhat-syubhat yang mereka tuduhkan terhadap agama Islam. Kadang seperti ini. Ketika saya membaca Quran surah Al-An'am ayat 108, faqallahu ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman seperti ini. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha aduwwan bighairi ilmin. Dan janganlah kamu menghina sesembahan mereka yang mereka sembah selain Allah, karena mereka juga akan menghina Allah tanpa ilmu pengetahuan. Kan seperti itu. Kalau kita mau menghina yang datang ini gitu ya, waktu naik ke tempat saya dihina Tuhannya, mikir saya, ada di kepala saya Al-An'am 108. Batasannya itu loh Ustadz. Kadang-kadang jaga juga sikap gitu loh. Menjaga sikap, menjaga ucapan, menjaga lisan. Kadang terlalu keras, saya dikritik juga oleh para ulama Ustadz. Tapi terlalu lemah, dianggap lembek juga. Makanya batasan-batasan itu, itu harus kita kaji gitu. Sebagai apologet Islam Indonesia yang ada berdakwah di dalam media sosial ini. Terus juga, kalau kita lihat, banyak komal-komal yang mereka tanpa ilmu menjabarkan tentang Al-Quran kita. Baca pun tidak bisa mereka. Mau membaca Al-Quran nggak bisa, tapi mempermasalahkan Al-Quran. Itu yang perlu kita luruskan. Kesehariannya itu ada terus Ustaz. Setiap hari di media sosial, Nabi kita dihina, agama kita dihina, ya Tuhan kita dihina, Al-Quran kita diinjak-injak. Ini sesuatu yang gak wajar gitu, gak wajar. Tanpa ilmu mereka berani menjabarkan Al-Quran kita, sedangkan kita aja dari kecil belajar dari membaca. Kan seperti itu, membaca, terus kita melancarin, terus kita memahami, terus juga kita belajar tafsirnya, belajar tajwidnya. Dengan mudahnya, dengan modal terjemahan. Ustaz Dengan Yusuf, modal terjemahan. Ya Ustaz. izin Ustaz Yusuf. Kalau ngeliat yang kayak gitu tuh di sosmed, langsung di mute atau di blok aja, diturunkan aja. Karena saya yakin orang Kristen yang baik dia nggak mungkin seperti itu. Orang Islam yang baik juga nggak mungkin seperti itu. Jadi ketika ada provokator datang di apologet, di blok aja. Kita kan mudahnya ngeblok. Dia bikin akun baru, kita blok lagi kan. Jadi kalau orang yang ingin belajar mencari kebenaran, kita terima, kita sambut. Tapi kalaupun kita mau sabar-sabar, ya liatin aja. Karena kalau ada buah busuk tuh liatin aja. Tunggu, jangan lama lagi jatuh sendiri kan. Doakan aja orang-orang yang seperti itu dua saja. Kalau mereka tidak Allah beri hidayah,
Allah akan hancurkan mereka. Ya, itu pasti itu. Jadi siapapun yang menentang dakwahnya nabi-nabi, ya, menentang dakwah Nabi Musa alaihissalam itu Firaun. Nabi Musa tak pernah tampar Firaun. Siapa yang menghancurkan Firaun? Allah. Allah Subhanahu wa taala juga menghancurkan Namrud, bukan Nabi Ibrahim yang menghancurkan, dihantarkan seekor nyamuk yang telah rusak sayapnya sebelah. Jadi Ustaz Yusuf santai-santai aja dalam dakwah, jangan emosi, jangan marah-marah. Pokoknya santai aja, orang-orang yang baik-baik kayak gini kita terima. Yang bertanya kita jawab, yang nggak bisa kita jawab tunggu, kita cari sama-sama jawabannya kan gitu. Nah, jadi kalau saya rasa ya kita berdakwah dengan adab, dengan akhlak. Semua orang akan dapat hidayah Bang gitu. Semua orang akan ketemu kita. Orang ketemu kita, dia nggak perlu kita ajak masuk Islam, dia akan pengen masuk Islam. Aku mau dong masuk Islam kan ya. Kita yang bingung nanti kan ngajarin mereka. Nah, besok aja aku berapa orang mau nyunatin orang nih, bingung kan? Karena kalau orang masuk Islam banyak-banyak kan kita harus cari dokter tukang sunat banyak-banyak juga. Ngajar Al-Fatihah. Jadi Allah akan tunggu kesiapan kita untuk menerima orang-orang yang dapat hidayah ini. Kita sanggup nggak membina mereka? Nah, gitu. Nanti mudah-mudahan malam ini nih Ustadz Nababan, feeling saya akan ada orang yang login banyak di live ini. Ya, kita angkat tangan aja, Allah turun tangan. Ya, kita angkat tangan, Allah turun tangan. Allah pasti akan berhidayah siapa yang Allah kehendaki, Allah pilih. Ya, Insya Allah ya semua ya, Ustadz Yusuf nggak usah dibahas masalah-masalah orang-orang yang mencaci maki itu. Mereka bukan orang baik. Singkirkan aja. Kita berteman dengan orang baik-baik aja. Orang-orang toksik, orang-orang yang menghalangi dakwah kita, menghina Tuhan kita singkirkan mereka, kita skip mereka insya Allah. Betul nggak Ustaz Nababan? Betul. Orang-orang Kristen yang baik kita jadikan teman semua. Kita doakan hari-hari, kita ajarkan hari-hari. Ya, mudah-mudahan mereka semua bersama dengan kita di surga nanti dapat hidayah semua. Amin. Amin. Allahumma amin. Yaitu betul kata Ustadz Dery tadi. Ya, teman-teman, sedikit saya sampaikan lagi kepada Anda. Kadang-kadang ketika saya juga memahami Al-Quran, mengkaji dengan guru saya, sampai mana batasannya gitu loh Ustadz Nababan, sama teman-teman yang di bawah gitu ya. Kadang melihat koma si A ini dengan barbarnya dia menghina Nabi kita dengan terang-terangan gitu. Nanti ada orang-orang atau netizen yang mengadu ke saya ketika saya membuka streaming. Ustadz Yusuf, coba naik ke room si A. Dia sedang menghina Nabi kita. Kadang-kadang juga panas gitu. Hati saya juga panas. Pengen naik ke sana, ada peringatan dari Al-Quran. Peringatan dari Al-Qurannya seperti apa? Quran surah An-Nisa ayat 140. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yahudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithlukum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran untukmu sebagai petunjuk, sebagai kekuatan. Apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah dihina, apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah dicaci maki oleh mereka, fala taq'udu ma'ahum, maka jangan duduk bersama mereka, hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka melakukan pembicaraan yang lain. Innakum idzam misluhum. Kalau kalian memaksakan untuk duduk bersama mereka, ya, yang muslim, itu Allah sama memponis kita sama dengan mereka. Innakum idzam misluhum, kamu sama dengan mereka, kata Allah. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Jadi sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang-orang kafir dan munafik di dalam neraka jahanam bersama-sama. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kadang ada ayat itu juga yang membuat saya membatasi diri untuk main ke komal ke sini, ke komal si B, ke komal si C yang selalu menghina nabi-nabi kita. Kecuali saya itu, Ustadz, kalau dipaksa penonton baru saya mau gitu. Kalau nggak mau, kalau yang nggak dipaksa itu nggak mau sama sekali, memang nggak mau sama sekali. Hanya 3 yang kita sampaikan kepada kawan-kawan kita yang ada di Indonesia ini. Saya juga udah berjanji sama umat Kristen di seluruh Indonesia, umat Katolik di seluruh Indonesia. Saya ini pendiskusi di lintas agama. Kenapa katanya seorang ustadz selalu membahas masalah Kristen? Ada 3 hal yang membuat saya seperti itu. Pertama apa?
Satu, ya, banyak di media sosial ini seperti koma si A, si B, si C yang membuka live streaming, lalu di situ mereka menjelek-jelekkan agama kita, menghina nabi kita, mempelintir Al-Qur'an. Itu satu. Maka saya juga membuka untuk menjawab mereka. Yang kedua, banyak terjadi. Tadi malam tuh ada yang berdiskusi dengan Bang Zuma. Pakaiannya ke muslim-musliman. Muslim dia, Ustaz. Saya pikir pun muslim. Baca Quran juga bisa dia. Tapi ternyata misionaris gitu loh. Misionaris yang berdiskusi dengan Bang Zuma. Itu yang kedua, yang seperti itu berhentilah. Dari Aceh sampai Papua, ya dari Aceh, dari Sabang sampai Merauke. Hentikan misionaris kekristenan seperti itu. Yang di lapangan seperti itu dihentikan. Karena tidak boleh kita menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Itu gak boleh. Yang ketiga, nih ya, sedikit lagi yang ketiga. Banyaknya istilah-istilah agama kita, Ustadz Nababan, Ustadz Dery, yang diambil oleh mereka dalam keagamaan mereka. Gitu. Contoh seperti kosakata Allah, kosakata Rasul, kosakata Alkitab, kosakata Roh Kudus, kosakata ayat. Banyak gitu. Nah, ini demi apa? Demi apa? Demi melancarkan aksi mereka gitu. Untuk apa? Untuk memurtadkan agama Islam, orang-orang Islam. Jadi ada dua gitu, Ustadz Dery. Memang ada yang baik, ada yang juga harbi gitu. Ustaz Yusuf, kalau Iya. mereka sudah mengambil kosakata dari Islam, berarti sedikit lagi masuk Islam, Bang. Mungkin, insya Allah. Iya, benar. Kita sangka baik aja, Bang. Pokoknya gini loh, di dalam Islam ini tidak ada kebaikan yang melebihi daripada sangka baik kepada Allah dan sangka baik kepada hamba Allah. Jadi nasihat saya itu. kepada teman-teman semua, termasuk kepada Ustaz Yusuf ya. Pokoknya sangka baik aja kepada semua orang. Insya Allah Allah itu kan sesuai dengan sangkaan hambanya. Jadi kalau ada orang-orang yang memang kita nggak sanggup melawan, menjelaskan kepada dia, ya kita mute aja, kita skip, kita pergi, kita mendingan antum istirahat, tidur, sholat taubat, baca Quran, kan itu lebih menenangkan hati. Kadang-kadang gitu juga, Ustaz. Karena berdebat itu, Bang Yusuf, itu mengeraskan hati. Ya, dan kalau berdebat dengan orang bodoh itu wasting time, nggak percuma. Tinggalkan perdebatan kata Rasulullah meskipun kamu benar. Ya, tinggalkan perdebatan meskipun itu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu maksudnya apa? Kalau ada orang bertanya, terus kita jelaskan, dia bilang bukan begitu, katakan benar kamu, gitu ya, udah habis itu pergi. Tinggalkan, ya udahlah. Ya. Karena berdebat dengan orang-orang kayak gitu tuh, Ustaz Yusuf, wasting time, buang-buang tenaga, buang energi, dan nur kita juga hilang nanti kan. Kita fokus kepada orang yang berminat dulu. Saya Ustaz Nababan, dakwah ini belajar di tukang penjual koran di lampu merah itu. Ya, di lampu merah itu, coba perhatikan tukang jual koran itu. Dia tidak ngotot di mobil pertama. Ketika mobil pertama tidak nampak, tidak berminat mau beli, matanya langsung pindah ke mobil kedua. Enggak juga. Ada mobil ketujuh angkat tangan, dia langsung kejar itu mobil. Karena dia tahu nggak lama lagi lampu merah ini akan berganti dengan lampu hijau dan mobil akan berjalan. Dia nggak jadi jualan nanti. Kalau ngotot di orang yang tidak berminat, susah. Jadi kalau orang yang sudah tidak berminat dengan Islam, kita nggak perlu memaksakan menjelaskan Islam kepada mereka, karena sia-sia menceritakan keindahan kepada orang buta, sia-sia menceritakan keindahan lagu merdu kepada orang tuli. Makanya Rasulullah ketika menyuapi Yahudi buta, dia dicaci maki, Nabi diam, karena Nabi tahu kalau waktu itu bila mengatakan aku Muhammad didorong, tapi Nabi ada husnul tadbir, namanya perencanaan yang baik. Akhirnya dia bersyahadat di tangan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, maka inilah dakwah ini. Dakwah ini seperti induk ayam yang mengarami telurnya. Ya, yang mengarami telurnya. Jangan dipaksa buru-buru menetas itu telur. Karena kalau dipaksa menetas itu telur, maka ini mengganggu aja istri ini. jadi gini, sabar ya, nanti di rumah kita ngobrolnya. Ada aja yang ditanya-tanya ini. Maaf, jadi kalau malam-malam gini istri udah mulai ganas ya. Sabar di rumah ya. Apa? Yang suapin Abu Bakar yang nyuapin orang Yahudi itu akhirnya. Dia ngomong Muhammad, dia caci maki Rasulullah.
Dan Sayyidina Abu Bakar nangis. Ini diceritakan sama Sayyidina Baban tadi kita dengarkan. Coba kalau Rasulullah waktu itu langsung mengatakan, aku Muhammad. Padahal itu benar kan? Maka tidak jadi orang itu dapat hidayah, Bang. Maka da'i ini harus punya sifat. Sifatnya sifat da'i. Pertama apa? Mahabbah kepada umat. Sayang kepada semua umat. Kita nggak boleh benci kepada siapapun. Membenci kekafiran itu berbeda dengan membenci orang kafir. Jauh. Kita benci dengan maksiat, bukan pelaku maksiat. Kita benci dengan dosa, bukan pendosa. Kita benci dengan penyakit, bukan orang sakit. Terus difahami. Maka dakwah ini, Ustaz Nababan, saya pahami ya, Ustaz Yusuf, itu bicara obat, menaburkan obat, bukan bicara penyakit. Dakwah itu bukan mencaci maki kegelapan, tapi menyalakan cahaya. Ketika cahaya datang, kegelapan hilang. Ketika tauhid datang, kesyirikan hilang. Ketika sunnah datang, bid'ah hilang. Ketika sholat datang, fahsya munkar hilang. Ketika ilmu datang, kejahilan hilang. Ketika zikir datang, gaflah hilang, lalai hilang. Ketika orang tawadhu, humble datang, kesombongan hilang. Ketika ikhlas datang, riya hilang. Ketika cinta akhirat datang, cinta dunia hilang. Ternyata kegelapan itu tidak ada. Yang ada tiadanya cahaya. Ternyata tiadanya kehangatan, muncullah kedinginan itu. Jadi itulah Ustaz Yusuf ya. Saya sering nonton dari bawah ya, Ustaz Yusuf, teman-teman. Sering ya Ustaz ya. Ya sering saya pantau-pantau, Ustaz Loading, Bang Zuma, siapa lagi? Banyak banget itu teman-teman yang saya kagum, saya respect lah. Cuman kadang-kadang udah mulai offside, udah mulai setan datang, emosi. Saya selalu keluar. Saya kadang-kadang saya ikut emosi. Itulah susahnya itu. Susahnya itu. Jadi lebih Ustaz. baik menghindari. Bang Yusuf menghindari perdebatan. Kita malu kadang-kadang kan dilihat sama teman-teman kita non Muslim. Kenapa orang Islam seperti itu? Kalau orang caci maki ya biarin aja. Jangan terkesan. Saya Ustaz ya. di sini sampai dikritik ulama loh. Nggak pantas katanya. Kalau seperti Iya, itu. Dan sekarang kan udah dijelaskan tadi kan. Pokoknya nggak usah dibahas lagi itu orang-orang yang jahat-jahat itu, orang-orang yang suka menghina, mencaci maki, merendahkan. Ya udah singkirkan aja, skip aja. Ya kita ngomong di sini kan berjam-jam juga tenang, nggak ada yang teriak-teriak kan, nggak ada yang keluar urat lehernya kan. Ya aku welcome aja guys teman-teman ya. Aku sangat open mind ya. Yang nggak suka dengan Islam silahkan tinggalkan Islam. Yang mau masuk Islam silahkan. Ayo asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Detik itu juga Islam. Kalimat itu akan menghapuskan dosa seumur hidupmu. Itu aja janji kita kan. Dan pasti Allah berikan kemuliaan, kebahagiaan. Itu dakwah. Dakwah itu tidak ada paksaan. Kita cuma merayu, mengajak aja. Kalau nggak mau nggak apa-apa. You go your way, I go my way. Lakum dinukum waliyadi. Seperti itu. Jadi nggak usah ngotor. Kalau dia nggak percaya udah. Gitu. Ya, yang jelas saya hanya Insyaallah saya bisa semoga saya paham ya. Sukses selalu. Terima kasih atas tanggapannya Ustadz Dery. Jadi seperti itu, mungkin Ustadz Nababan menambahkan juga setelah ini, intinya ya al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi gitu ya. Islam itu agama yang tinggi. Mau direndahkan orang lain pun dia tetap akan tinggi. Karena apa? Dia tidak bercampur dengan kebatilan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala talbisul haqqo bil batil. Janganlah kamu mencampurkan kebenaran itu dengan kebatilan. Hitamnya hitam, putih ya putih. Jadi seperti itu. Kita tegakkan syariat agama Islam. Kita tegakkan semua. Kita hidupkan semua di Indonesia ini. Agama-agama dari agama Islam ini ya. Yang apa yang kita ajarkan itu sampai kepada orang-orang yang di pedalaman. Seperti siapa tuh? Yang di Mentawai itu. Ada sampai ke pedalaman gitu loh, penyampaiannya tuh sampai, lalu dia mau alap di situ sampai keluar kampung dia Ustadz. Waktu di Mentawai itu di Mentawai di Sumatera itu ada seorang anak perempuan waktu mendengar saya berdakwah, habis itu dia mengambil HP lalu masuk agama Islam dan keluar dari kampung, diusir gitu, sampai seperti itu. Makanya tiga hal tadi yang menyebabkan kita gitu, yang menyebabkan kita apologet Islam Indonesia selalu berdakwah di dunia media sosial. Jadi seperti gini Ustadz Nababan. Jadi begini, saya mau tanya sama pendapat Pak Ustadz ya, tentang orang-orang yang menghina agama Islam setiap harinya di media sosial. Itu kira-kira menurut Anda seperti apa gitu? Tadi kan kalau Ustadz dari Sulaiman lebih baik kata beliau tinggalkan. Nah kalau menurut Ustadz seperti apa gitu?
Tafadhol Ustaz. Mungkin seperti itu. Baik, saya tambahkan sedikit. Ustadz Yusuf PI kan masih muda. Masih muda, perjalanannya masih panjang, punya prinsip seperti itu. Saya pikir boleh-boleh saja. Nanti seiring dengan perjalanan waktu, orang makin matang. Jadi kalau kita merefer ke ayat Quran, Allah mengatakan fabima rahmatin minallahi lintalakum walau kunta faddan ghalidul qalbi lan faddu min haulik. Dikarenakan rahmat dari Allah lah kepadamu Muhammad, kata Allah, sehingga engkau bisa berlemah lembut, santun. Andaikan engkau bertutur kata yang kasar dan berhati yang keras, apa yang terjadi? Lan faddu min haulik, niscaya orang-orang yang kau dakwahi akan lari tunggang langgeng meninggalkan dakwahmu, kata Allah. Jadi kerahmatan kasih sayang itu dalam dunia dakwah ini harus kita kedepankan dari semua sifat-sifat amarah dan lain sebagainya. Jadi memang Ustadz Yusuf, ya dalam dakwah ini memang harus banyak kita pengalaman, harus banyak jam terbang, harus banyak lagi kita menambah ilmu, ya kita banyak mendengar nasihat dari orang-orang yang lebih senior dari kita, itu semua akan memperkaya kita semuanya. Ya, semua ada masanya. Ada masanya. Saya pun dulu seperti antum juga dulu saya. Kata dia ada kritik dari itu, Santi kok beda Ustaz Nababan dulu dengan sekarang. Iya, memang itulah perjalanan hidup. Makin banyak kita berjalan, makin banyak kita bertanya, makin banyak kita melihat, makin bertambah wawasan kita. Maka dalam Al-Quran itu apa? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang yang paling takut kepada Allah itu adalah orang-orang yang berilmu pengetahuan. Makin luas ilmu kita, makin dalam dan makin luas wawasan kita, kita makin lebih dekat kepada Allah, makin tawaduk kita, ya, makin menghargai orang lain. Jadi saya pikir itulah indahnya Islam ini, itulah indahnya Islam itu. Pelan-pelan nanti kita, betul kata Ustadz Dery tadi, tidak usah kita terpancing. Kalau saya kayak gini, udah matikan saja komen-komen, jangan baca komen itu. Fokus saja kepada apa? Tema antum apa? Apa tema antum? Nah, sampaikan aja dalam tema itu. Jangan baca-baca komen itu. Kalau baca komen itu bisa panas. Saya pun lagi baik-baik begini, ada juga yang menghina saya. Masa saya tanggapin itu? Tidak usah. Ya, kita fokus saja terhadap apa yang mau kita sampaikan. Karena tidak bisa semua orang kita anggap harus menerima kita. Dakwah begitu. Kalau semua orang bisa nerima kita, nggak perlu dakwah lagi kita. Ya, Oh ya. ya itulah tadi bahasa Quran itu apa? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu tidak suka, membenci terhadap sesuatu, tetapi di balik yang kamu benci itu ada kebaikan bagimu. Sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu cinta kepada sesuatu, tetapi di balik yang kamu cinta itu ada kejelekan bagimu. Maka ditutup ayat itu, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu apa rahasia di balik semua itu, dan kamu tidak tahu apa rahasianya. Jadi bahasa tadi Ustadz Dery itu, kita husnuzon saja. Kita tidak bisa kita buat orang seperti kita semua, tidak bisa. Takbir. Ya, tidak bisa kita buat orang seperti kita semuanya, nggak bisa. Jadi setelah butuh wawasan, jam terbang itu penting. Ya, umur juga penting. Kenapa Nabi itu diangkat rata-rata umur 40 tahun? Karena kalau umur 20 tahun itu belum matang, 25 tahun belum matang, masih temperamental, masih emosi. Tapi umur 40 tahun itu memang sudah umur-umur matang. Ya, maka kalau Rasul dijadikan teladan oleh Allah sesuai dengan umurnya, ya kan? Iya betul. Nah, saya pun sekarang udah lebih senior dari antum lah. Jadi makin matang kita. Ustaz Nababan 40 ya? Ya 35 lah, 35. Ya mungkin Ustadz apa ada yang dari apa Pak Pendeta Jimmy atau Bu Jenny atau Bu Santi ada yang mau bertanya? Iya dong, berkicau Silakan dong. kalian bertanya lah tentang Islam atau bertanya apa di sini ada Boleh Ustadz di saya sini. izin bertanya. Iya silakan Bu. Iya. Terima kasih. Boleh saya dengan Bang Yusuf dulu, Bang Roti? Apa Pak Jimmy dulu? Iya silakan Bu Jenny, sabar ya Bu Jenny ya. Ya, oke, boleh.
Oke, siap. Silakan Pak Jemi, Pak Jemi. Ya. Bang Yusuf tadi mengatakan bahwa banyak misionaris yang mengajarkan segala macam. Bahwa memang kami ini Kristen juga nggak merasa gerah dengan hal itu. Kami saya pribadi orang Katolik, banyak teman-teman kami yang Katolik yang didatangi oleh misionaris-misionaris itu. Kami juga sendiri yang sama-sama Kristen aja memang gerah juga, Bang. Kalau boleh dibilang, jangankan abang-abang yang teman-teman Muslim gitu ya. Kami sendiri banyak kehilangan anggota gitu kan, karena banyaklah trik-trik mereka atau segala macam pemutarbalikan segala macam. Dan banyak kan anak muda yang tidak mengenal kitab atau tidak mengenal belum seperti itu, dengan mudahnya terbawa oleh mereka. Makanya abang juga nggak bisa terlalu menyalahkan mereka. Jadi yang tepat itu ya kalau memang ada aturannya seperti Bang Yusuf katakan bahwa tidak boleh memaksakan suatu agama kepada orang yang sudah beragama. Itu kan bisa ditangkap, ketahuan. Oh ini Kristen mana nih? Kelihatan kan? Pertama itu. Benar nggak Bang Nababan? Ya Ustadz Nababan. Betul. Setuju kan? Karena terus terang, saya pun gerah. Terus yang kedua, saya dulu pernah membela seorang teman Kristen ketika mengatakan ayat-ayat Quran dipakai. Memang pada umumnya seperti itu. Tapi saya ngebela itu waktu itu bilang begini, orang Kristen ini dari lahir aja udah tahu bahwa itu bacaannya seperti itu. Jadi yang wajib disalahkan itu sebetulnya kalau kita mau jujur LAI kan, bener nggak? Kalau umat-umat kami yang umat Kristen, lah dia dari lahir aja brojol aja bisa baca, taunya baca seperti itu karena LAI. Saya pernah ngebela seorang teman Kristen seperti itu. Dan ketiga, saya nggak terlalu menyalahkan Bang Yusuf karena saya tahu banget sama Bang Yusuf kan, kita pernah berjumpa. Bang Yusuf orangnya soft sebenarnya, cuman kadang-kadang mudah terprovokasi juga kan. Makanya betul ya katakan oleh Ustadz Dery, oleh Bang Dery, adalah kita agak nyantai gitu kan, istilahnya di mute aja istilahnya kalau itu. Itu aja sih tanggapan saya. Silakan yang lain. Ya ini mohon maaf saya tambah slot 1 jadi saya yang agak besar ini soalnya Ustadz Kainama minta naik. Assalamualaikum Ustadz Kainama. Insyaallah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah karena ada tuan guruku Ustadz Nababan dan juga Ustadz Dery, jadi saya butuh 120 kali kirim pesan baru dinaikkan? Tidak Ustadz, lalot sekali HP saya Ustadz, mohon maaf. Makanya saya tambah slot 1, akhirnya saya yang besar. Sebenarnya saya ini cuma debu yang ada di tengah-tengah air nih. Aduh, mohon maaf ini ya. Lanjut. Bahasa terlalu tinggi kawan nih. Mana saya sudah Open cam dulu, Ustadz. Iya, bagaimana Ustadz caranya? ini. Caranya bagaimana? Astagfirullah. Jadi ini sudah toh kan? Lalu apa? Sudah buka saya. Kirim undangannya, Bang. Diterima saja. Allah. Ya mungkin tadi. Kayak nama apa kabar? Masya Allah. Tadi apa? Ya. Saya cuma sebentar aja karena saya dapat telepon dari Jakarta. Ada Ustadz Dery sama Ustadz Nababan itu di tempatnya loading. Lalu beta bilang, iya nih, ini bagaimana cara kasih nyala kamera ya? Aduh, siu kasihan dari kampung Bagaimana caranya? Sudah ya? Bagaimana nih? Ini di sini saya sudah kelihatan. Sudahlah, Tuan guruku, Ustadz Nababan dan Ustadz Dery. Ya. Allah sayang, Allah berkahi. Amin. Dan semuanya, saya barusan dapat telepon. Baru aja saya berhenti di pinggir jalan karena saya baru selesai dialog dengan Romo Aldo kah? Aldo karena kita sudah kenal sudah lama. Sejak saya masih Kristen. Begitu pulang naik motor, telepon bergetar terus lalu dapat saya buka, saya minggir ini di warung di sebelah pabrik semen di Cibinong, Cintrap Cibinong. Saya diminta untuk naik dulu ke loading karena ada Tuan Guru Nababan dan Tuan Guru Dery. Ini penguasa kota wisata dan sekitarnya ini. Jadi saya harus sowan dulu ini bersama penguasa
Ciputat dan sekitarnya, Tangsel. Tuan Guruku, saya hanya sampaikan bahwa dengan segala rasa hormat, adik-adik kita ini, Loading, lalu Riva, Nandar, dan semuanya adalah orang-orang yang diberikan keberkahan untuk berdakwah lewat TikTok, Tuan Guruku. Jadi maksudnya begini, apa yang mereka lakukan di TikTok ketika dijadikan asbab hidayah bagi saudara-saudara kita tercinta di Republik ini maupun di negara lain untuk hatinya dilembutkan menerima hidayah dari Allah untuk Islam, maka area TikTok ini saya rasa dari pengalaman saya selama ini bersama Ustadz Nababan adalah sebagai pembuka saja, Tuan Guru. Jadi kalau untuk mendalami antara si saudara kita ini tersayang ini, entah itu dari Kristen atau Katolik atau dari apapun itu, saudara kita tercinta di negara Republik Indonesia ini yang ingin tahu lebih dalam dikarenakan ada asbab hidayah dari TikTok, itu alangkah Tuan Guru, tidak efektif ketika pendalaman itu dilakukan di TikTok, Tuan Guru sayang, tercinta dan mulia. Jadi TikTok adalah sebagai wadah yang saya jalani selama ini, adalah itu battlefield-nya, Tuan Guru. TikTok ini battlefield untuk disiram air lalu diberi pupuk. Dalam hal ini adalah pendalaman materi tentang Islam, tauhid, syariah, akidah muamalah, itu diarahkan kepada tempat yang lain di luar TikTok ini. Karena TikTok ini menjadi battlefield-nya gitu. Ketika TikTok yang adalah battlefield, lalu di situ secara langsung diberikan pemahaman secara detail tentang pembelajaran syariah, akidah, muamalah maupun hal-hal yang menyangkut keislaman secara detail, maka itu berimbasnya jadi bias, Tuan Guruku yang mulia. Karena memang TikTok itu adalah battlefield-nya untuk knowledge-nya itu sebaiknya diarahkan ke saat atau wahana lain selain TikTok. Ketika terjadi pendalaman materi antara si calon saudara kita tercinta dengan Tuan Guru, maka wadah TikTok ini jadi bias gitu, Tuan Guruku yang mulia. Maaf ya, karena ini adalah juga dari hasil riset ya kita punya saudara mualaf lah yang juga dia adalah ahli di bidang elektronik media sosial ini, dan juga dia meriset dan membuat statistik bahwa ketika pendalaman terhadap calon mualaf dilakukan di TikTok, maka itu sepertinya nilai efektifnya sangat tipis sekali, Tuan Guruku yang mulia. Jadi saya bersyukur Tuan Guruku yang mulia diberkahi Allah, Tuan Guru Nababan dan Tuan Guru Dery masuk ke Loading sebagai gambaran bahwa TikTok apologet Muslim itu ada backup. Backup apa? Ilmu Islam. Dari siapa? Dari Tuan Guru. Sehingga para calon-calon, saya nggak tahu di sini ada calon mualaf atau tidak, dia akan bertanya. Nah, aku malu bertanya di sini, misalnya. Loading, beta malu bertanya di sini. Pak Saudara, Gandong, bagaimana? Aku nanti ada buka waktu untuk kajian, gitu aja. Atau nanti aku arahkan di sini. Tapi ketika digali Tuan Guruku yang mulia, maka keefektifan the battlefield turun, Tuan Guru yang mulia. Begitu. Jadi maksudnya begini. Dengan segala kerendahan hati dan permohonan maaf, saya rasa TikTok adalah salah satu berkah dari Allah juga yang diberikan kepada
para dai muda kita ini untuk ada di wilayah battlefield. TikTok akan turun efektivitasnya jika ada pendalaman materi di dalamnya yang memakan waktu lama, sehingga saudara calon mualaf ini jadi bingung karena terlalu panjang. Gelas kalau diisi air terus terlalu penuh juga melebar kemana-mana, sehingga tidak dapat saripati dari pertanyaan mereka saudara kita. Jadi yang saya ingin sampaikan berdasarkan hasil riset dari statistik para mu'alaf yang ada di media sosial dan ahli komputer juga, mereka bilang begitu, Ustaz K, minta tolong disampaikan bahwa setiap channel TikTok dari para debater, para apologet muslim adalah battlefield. Battlefield untuk apa? Untuk menyampaikan kasih karunia dan damai sejahtera, dan agar semua orang percaya bahwa Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, Tuhan memberi engkau damai sejahtera. Ini udah kayak mau pulang kebaktian jam 9 hari Minggu ini. Jadi berkat, lalu berkat Tuhan lagi gitu. Ya, itu aja yang ingin saya sampaikan. Jangan terlalu lama, maksudnya begitu. Jangan, karena mereka juga bingung, butuh waktu khusus untuk itu. Adikku saya, Bung Lodi. Tidak bisa dibahas di TikTok, tidak bisa. Oke, jadi siap. Battlefield bukan perang, tapi battlefield adalah saat berperang untuk membagikan rahmat, berkah, rahmatan lil alamin, dan sukacita, keselamatan, cintanya Allah. Masya Allah. Tuan guruku sayang, Tuan Guru Nababan, Tuan Guru Dery, semuanya, dan kepada para apologet muda, jangan pernah saya bilang kalau ada yang ingin bicara dengan saya, silahkan. Tapi ketika saya tahu ada muslimin atau mu'alaf yang menjadikan TikTok apologet Islam untuk cari popularitas dan cari kepeng, gue cari lu. Gue cari lu betul. Karena kristologi dan apologet muslim bukan tempat untuk mencari siapa yang paling hebat, tapi siapa yang paling mencari cintanya Allah dan cintanya Rasulullah. Saya akan selalu, Tuan Guruku sayang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Iya, izin sedikit ya, Ustadz semua, guru-guru semua, saya izin sedikit buat para netizen di bawah. Ketika para mu'alaf ini mereka berkumpul, sebenarnya ini Allah mau turunkan hidayah. Jadi jangan bilang ganti-ganti, tenang saja teman-teman. Kita ini hanya memberi, tugas kita ini hanya menyampaikan agama saja. Tugas Allah yang memberikan hidayah. Ini mereka bertiga di atas ini lagi menikmati. Coba bayangkan, ini berkumpul, ini dua mu'alaf yang luar biasa, Tuan Guru kita ini teman-teman ya. Jadi doakan saja, Allah bisa berikan hidayah dengan cara apa saja ya, doakan saja. Ya, ini bisa menjadi asbab hidayah nih. Ya, satukan hati, satukan fikir, satukan gerak. Insya Allah hidayah tercurah malam ini ya teman-teman. Silakan, yang teman Kristen mau bertanya kepada Ustadz Nababan, silakan. Dari Bu Jenny, Bu Santi atau Pak Jemi, silakan lanjutkan yang tadi, silakan. Ya, teman-teman di bawah dikencangkan tip-tip layar, silakan. Ya, terima kasih Pak Lodi. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Sebelum saya bertanya, saya akan menanggapi dari kajian Pak Nababan bahwasanya Nabi Muhammad menurut saya baik karena dia membawa rahmatan lil alamin, karena misi utamanya memang rahmat dalam perkataan, perbuatan, hukum, dan kasih sayangnya ke semua makhluk, bukan hanya umat Islam. Tertulis di Quran Al-Anbiya 107. Dan pertanyaan saya, apakah betul kalau belum minta maaf ke orangnya, urusannya belum selesai walau sudah taubat ke Allah? Artinya, di dalam Islam tidak ada penebusan oleh orang lain. Setiap orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Terima kasih Pak, itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, luar biasa Bu Jenny, indah pertanyaannya. Dalam Al-Quran Allah mengatakan tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau Muhammad terkecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta ini, bukan hanya manusia.
Allah mengatakan dalam Al-Quran, Duribat alaihimudillatu aynama thukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Manusia itu pada dasarnya selalu diliputi oleh kehinaan. Kapan saja, di mana saja manusia dihina. Terkecuali yang tidak hina siapa? Hablum minallah. Orang yang baik hubungannya dengan Allah. Ya, ibadah, menjalankan perintahnya dan lain sebagainya. Wa hablim minan nas, dan juga baik hubungannya dengan sesama manusia. Jadi, tidak cukup seseorang itu dianggap baik kalau hanya dia taat kepada Tuhannya, tetapi dia zolim kepada manusia. Tidak baik dengan sama manusia. Atau sebaliknya, ada manusia baik dia dengan manusia, tapi dengan Tuhan dia tidak baik. Dalam pengertian dia tidak taat dengan perintahnya. Jadi, Allah mengatakan manusia itu hina, kecuali tadi yang hubungannya dengan Allah baik, dan hubungannya dengan sesama manusia itu baik. Sampai ada hadis yang mengatakan, sahabat bertanya, Rasul pernah bertanya kepada sahabat, Atadaruna manil muflis? Sahabat-sahabatku, tahu tidak kalian siapa orang yang bangkrut? Siapa orang yang pailit itu? Qalu, mereka menjawab, al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'. Orang yang bangkrut, orang yang pailit itu menurut kami ya Rasulullah, orang yang punya usaha tapi sudah hancur usahanya, itu orang pailit. Kata Nabi, tidak. Bukan itu contoh orang yang bangkrut, orang yang pailit. Lalu siapa? Qala innal muflisa min ummati. Orang yang bangkrut di antara umatku itu, kata Nabi, may ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang bangkrut itu dalam pandangan Nabi adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketika di hari akhirat nanti, di hari berbangkit, karena dia di dunia itu ahli ibadah, ahli sholat, ahli puasa, ahli zakat, ahli haji, bahkan tiap bulan ke Mekah mondar-mandir dia umrah. Yang ketika dia sudah dibangkitkan bersama pahala-pahala itu, kalau ditimbang beratnya pahala itu, sejatinya orang itu dimasukkan ke surga. Namun apa yang terjadi, Bu Jenny? Kata Nabi, ternyata orang ini hanya taat kepada Allah, hanya soleh secara vertikal, tapi hubungan sosialnya orang itu jelek. Maka ketika dia sudah mendapatkan pahala-pahala itu, ya, lagi ngantri, tiba-tiba dari belakang datanglah manusia berbondong-bondong menuntut haknya masing-masing kepada orang itu. Mula-mula orang mengatakan, ya Allah, si Fulan bin Fulan yang sudah kau berikan pahala-pahala ibadahnya, stop dulu. Jangan kau masukkan dulu ke surga dia, Allah. Qad syatama hadha. Karena dulu dia di dunia pernah mencaci maki saya. Dan sampai meninggal dia tidak pernah minta maaf kepada saya. Tanya sama Allah, Fulan, benar nggak begitu? Benar ya Allah. Oh, kalau begitu oke, stop dulu. Ini pahala solatmu aku ambil. Aku store kepada orang kau caci maki. Habis pahala solatnya untuk menebus dosa caci maki. Kemudian datang lagi yang lain. Wa qadhafa hadha. Ini pun dulu pernah menghina saya ya Allah. Ya, dia hina saya di depan orang banyak. Sampai hancur nama baik saya. Jalan pun saya tidak bisa tegak. Dan dia pun sampai meninggal. Tidak pernah minta maaf kepada saya. Oleh Allah diambil dari pahala puasanya. Datang lagi yang lain. Wa akala malahada. Ini pun dulu ya Allah pernah memakan harta saya. Dia ngajak saya kerjasama. Ternyata dia tipu saya. Setelah dia tipu saya jatuh miskin. Gara-gara orang ini. Allah ambil lagi pahala zakatnya. Datang lagi yang lain. Wa daraba hadza. Ini pun dulu pernah ya Allah menampar saya. Ya. Diambil oleh Allah dari pahala hajinya. Datang lagi. Wa safaka dama hadza. Ini pun dulu pernah menumpahkan darah, membunuh keluarga saya. Makin ramai orang menuntut. Sementara begitu dilihat, stok pahalanya sudah habis. Lalu, bagaimana kesimpulan orang itu? Yang tadinya pahalanya banyak, habis untuk ditebus kepada orang lain, karena dia banyak menzolimi orang itu. Sementara yang nuntut masih ramai. Kata Nabi, fa in faniyat hasanatuhu qabla ayuqdama alai.
ketika pahala-pahala orang itu sudah habis ditebuskan kepada orang yang dia zalimi, sementara yang nuntut masih ramai, solusinya apa? Kata Nabi, ukhidha min khotoyahum. Dosa orang yang menuntut itu diambil sama Allah, faturihat alaih. Lalu dosa itu diserahkan kepada orang yang ahli ibadah tadi, yang sudah tekor ini. Terakhir apa? Thumma turiha finnar. Ujung-ujungnya orang yang ahli ibadah tadi dimasukkan ke neraka jahanam. Itu apa artinya? Jangan bangga dulu kita. Belum tentu dengan solat kita. Belum tentu dengan puasa kita. Belum tentu dengan haji kita mengantarkan kita ke surga. Kalau toh di dunia kita banyak menzolimi manusia, merampas hak-hak manusia, ya, maka ini adalah orang yang bangkrut, orang yang pailit. Betapa hebatnya Islam menghargai hak asasi manusia. Tidak boleh saya pengen berangkat haji. Gara-gara saya pengen banget berangkat haji, rindu pengen haji. Lalu saya menipu, saya korupsi, saya mencuri. Tidak bisa. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah itu maha baik dan tidak pernah menerima kecuali yang baik-baik saja. Saya tidak bisa membangun masjid dengan cara saya merampok harta orang. Itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam agama yang sangat menghormati hak asasi manusia. Jadi begitu hebat Islam itu, Bu Jenny, ya. Maka Rasulullah sampai bikin statement itu. Itulah orang yang pailit, itulah orang yang bangkrut. Artinya tidak bisa kita ke atas baik, intens dengan atas, tapi dengan hubungan sosialnya jelek, tidak bisa. Dia bukan orang yang mulia. Orang yang mulia itu hubungannya baik dengan Allah dan hubungannya juga baik dengan sesama manusia. Itulah Islam. Ya. Begitu Bu Jen ya, penjelasan saya. Masya Allah, luar Semoga biasa. ini manfaat. Amin, amin, Allahumma amin. Ya. Bu Jeninya tadi mungkin terpental mungkin. Silakan Pak Jimmy atau Bu Santi. Silakan Bu Santi. Bu Santi ini sudah senyum-senyum, ini nyambung ngomong sama Ustadz Nababan kan, karena satu daerah. Masya Allah. Bu Santi sudah 90% loading. Amin, 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 amin. Saya cuma malam ini Ustadz Nababan sama Ustadz Dery sudah menunjukkan cermin karakter Nabi Muhammad malam ini. Amin. Dengan cara mereka berdakwah, berperilaku. Inilah yang harus kita contoh. Saya mewakili netizen tanpa melihat kita agama apa, karena ini bisa berlaku buat semuanya. Begitu, karena sederhana sekali sebenarnya memahami apa tadi yang sudah Ustadz Dery sama Ustadz Nababan, itu sangat sederhana. Saya paham betul, saya sudah paham begitu. Jadi kalau kita menceritakan masalah-masalah itu nggak ada habisnya. Tapi saya sendiri sebagai umat Kristen selalu dari tadi mengangkat nama Nabi Muhammad sebagai kiblat untuk mencari jawaban atas masalah kita. Jadi saya rasa hari ini, malam ini luar biasa. Mahal sekali ilmu yang kalian berikan. Jadi saya tidak akan mau bertanya lagi karena saya sudah percaya apa yang diajarkan Nabi Muhammad itu tidak ada yang menyimpang. Yang menyimpang itu adalah bagaimana oknum menafsirkan dan memahaminya dalam menerapkan dalam hidupnya. Itu yang salah saya rasa ya, tapi saya sudah membaca tidak ada yang menyimpang. Kalaupun ada dari oknum lain menyerang Nabi Muhammad dari sosoknya, dari contoh tindakan bagaimana dia menikah, saya rasa itu bukan pertanyaan yang mempunyai faedah. Makanya saya tidak tertarik untuk membahas itu. Yang saya tertarik adalah ajaran-ajaran beliau selama masa hidup sampai mati. Jadi saya tidak akan bertanya lagi apa tentang ajaran Nabi Muhammad, tidak. Luar biasa, dan kalian sudah membuktikan malam ini. Saya cuma bisa berdoa buat itu saya, Bang Dery, kalian diberkahi selalu sama Tuhan, diberi hikmat selalu sampai akhir hidup kalian. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Ya, mungkin Bu Jenny mau lanjut yang tadi Ustadz Nababan sudah kasih penjelasan bagaimana tanggapan Bu Jenny. Silakan Bu Jenny. Siapa tahu Bu Jenny sudah satu hati seperti Bu Santi, ya sudah kita cari masjid terdekat saja. Saya takutnya tadi Bu Jenny kehilangan tadi. Siap. Terima kasih Pak Loding. Iya. Terima kasih. Sebelumnya saya minta maaf karena
Sebelumnya saya minta maaf Pak, karena TikTok saya nggak kuat mungkin, jadi saya mental dari room. Saya minta maaf karena saya tidak enak, saya tidak takut dianggap tidak sopan. Karena TikTok saya ini nggak kuat mungkin karena HP saya mungkin ya. Saya minta maaf sekali ya Pak Ustadz Nababan, Pak Loding dan teman-teman, Pak Dery. Saya mengucap banyak terima kasih atas penjabarannya, atas narasi yang diutarakan oleh Pak Nababan, sangat menginspirasi saya. Karena bahwasanya memang kita adalah menyembah satu Tuhan, Tuhan yang Esa, yaitu Tuhan yang kita sembah, yang kita percaya, yang disembah juga oleh Nabi Abraham, oleh Nabi Ishak, dan oleh Nabi Yakub, karena adalah Tuhan yang Esa, Tuhan yang sama, mungkin dengan cara pemandangan dan pemahaman yang berbeda, tetapi kami tetap percaya bahwa Tuhan yang Esa itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi yang sama. Terima kasih Pak Ustadz Nababan atas Sama-sama, Bu. kajian yang sangat menginspirasi saya, bahwasanya apologet dengan sopan dan santun akan memberikan edukasi bagi penonton di seluruh Indonesia khususnya dan dunia umumnya. Terima kasih atas kajian yang luar biasa. Terima kasih Pak. Siap. Kita lanjut ke Pak Jimmy, mungkin Pak Jimmy lagi, Bu Santi, berarti Bu Santi sama Bu Jenny sudah satu hati ya. Ya. Bisa nanti saya telepon PKM saja. Bang Loding mungkin Silakan, terakhir ya. Ustaz. Saya sudah Ya, agak siap. capek lagi. Mungkin Oke, terakhir siap ya. Ustaz. Siap Ustaz. Terima kasih Ustaz. Silakan Oke. Pak Jimmy. Saya punya dua pertanyaan buat Pak Ustadz ya. Yang pertama, menurut Abang, apa yang harus lebih kita utamakan? Berketuhanan, bertuhan, atau beragama? Karena pada dasarnya, selama saya mengalami kehidupan ini ya, umur 40 lebih kan, hampir 50 gitu kan. Saya tahu, kadang-kadang yang namanya bertuhan dan beragama itu bisa dua hal yang berbeda. Maaf ini ya, dari pengalaman hidup saya gitu ya, Bang. Kadang-kadang kita semua tahu, semua agama, mau teman-teman Islam, mau teman-teman Kristen, Buddha sekalipun, Tuhan itu pasti mengajarkan kebaikan, segala macam. Tapi dalam beragama, agama pun saya yakin lah, semua agama yang ada di Indonesia terutama, semua mengajarkan kebaikan. Tapi kadang-kadang pengajar-pengajarnya itu kan ya, atau teman-teman yang lain itu kan, kadang-kadang suka, apa ya Bang ya, istilahnya, ini begini, menurut saya nggak sesuai dengan kalau misalkan teman-teman Muslim nggak sesuai dengan ajaran nabinya, nggak sesuai dengan ajaran Qurannya. Demikian juga dengan teman-teman Kristen, nggak sesuai dengan Bible-nya, nggak sesuai dengan Yesusnya gitu. Jadi apa yang harus kita utamakan dulu, beragama atau berketuhanan? Itu Bang, silakan. Luar biasa ya. Pak Jimmy, dalam sekali pertanyaannya, mana yang kita dahulukan, beragama atau bertuhan? Saya pikir kalau buat urutan, ya tentu beragama dulu. Karena agama itulah yang mengenalkan Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah datang ke dunia ini mengenalkan dirinya kepada kita. Hanya lewat perantara, itulah kitab suci tadi, itulah agama. Jadi agama itu istilahnya aturan. Aturan itu dalam bentuk wahyu, dalam bentuk kitab suci yang sudah dikodifikasi. Jadi kalau ditanya, mana lebih dulu? Ya tentu kita tidak mungkin bisa mengenal Tuhan, tidak bisa kita mengenal Allah kalau tidak ada agama, tidak ada wahyu, tidak ada petunjuk. Jadi Maaf Pak Ustadz, maaf. Bukan mana yang lebih dulu, mana yang kita utamakan. Kalau lebih dulu, saya yakin pasti agama dulu, ya, sebelum Tuhan. Betul ya. Jadi mana yang lebih utama? Ya saya pikir nanti kalau agama itu kan kaitannya dengan ilmu. Bertuhan itu kan kaitannya dengan keimanan. Nah, jadi begini, dalam Islam katakan awaluddin ma'rifatullah. Awal agama itu mengenal Allah. Kita mengenal Allah dari mana? Kan tidak mungkin dari akal kita saja. Harus ada pedoman, harus ada petunjuk. Itulah lewat agama. Agama itu detailnya lewat kitab suci. Jadi menurut saya tetap lebih utama kita lewat agama dulu. Karena tanpa agama tidak mungkin kita bisa mengenal Tuhan yang sebenarnya. Nah, jadi detailnya itu ada di agama itu. Nah, siapa itu Tuhan? Ya kan? Berapa jumlah Tuhan itu? Apa tujuan kita diciptakan? Di mana kita sekarang berada? Kemana kita besok? Semua yang bisa menjelaskan itu adalah agama itu. Atau konsep itu. Atau ajaran itu.
atau wahyu itu. Jadi tetap kita mengutamakan agama dulu. Jadi beragama dulu, baru kita mencari Tuhan. Maka saya bilang tadi, ya kalau orang berkeyakinan dulu, soal benar apa tidak itu nomor lain, itu anak-anak. Anak-anak yang lahir, agamanya Islam, ya Islamlah dia. Dia kan nggak pernah bertanya ini benar apa salah, nggak pernah. Dia ikut-ikutan aja. Kenapa? Faktor lahir. Dia nggak butuh kebenaran, dia butuh yakin aja sudah, yakin aja. Setelah dia dewasa nanti, yang mana dulu kan? Bukan yakin dulu. Sama analogis tadi. Saya berani naik pesawat setelah terbukti benar kalau besi ini bisa terbang, ya dengan selamat. Barulah muncul keyakinan. Kalau belum terbukti tidak yakin saya, ragu saya, nggak akan mau. Karena ada ragu itu kata Nabi, dak ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan, ambil yang pasti. Jadi, oh saya yakin, saya berani terbang naik pesawat karena sudah terbukti benar dia bisa terbang, bisa mendarat dengan benar, selamat. Nah kan gitu. Jadi menurut saya tetap keyakinan itu bertuhan itu lahir dari inspirasi agama. Jadi instrumennya itu agama, ya. Nah makanya kita yang sudah dewasa ini jangan bertuhan dulu, jangan bertuhan dulu, beragama dulu, ya. Dalam pengertian kita pelajari dulu, cari dulu kebenaran. Sama dengan Ibrahim dulu. Ibrahim itu kan lahir dari lingkungan keluarga itu pembuat patung itu, Abraham itu. Maka ketika dia sudah dewasa, ya Ibrahim itu tetap menggunakan akal sehatnya, tidak mau terpengaruh dengan lingkungan keluarga itu. Maka disebutkan di Quran bagaimana proses Abraham mencari Tuhan. Mula-mula dilakukan falamma janna alaihi lail ro'a kaukaba. Ya, malam-malam kayak gini dia melakukan observasi alam dalam rangka mencari Tuhan. Dia lihat ke atas, tiba-tiba dia melihat bintang. Ketika bintang itu bercahaya, dia bilang apa? Hada Rabbi, ini Tuhanku. Karena ciri Tuhan itu memberikan cahaya. Tetapi dia tungguin, falamma apalah. Ketika bintang itu tenggelam, lalu dia bilang, lauhibbul afilin. Saya tidak suka dengan Tuhan yang tenggelam. Muncul tenggelam. Lalu tidak lama, falamma ro'al qamara bazigan. Tiba-tiba dia lihat ada muncul bulan purnama yang lebih terang. Lagi-lagi dia bilang, qala hadza rabbi. Ini Tuhan benar nih, lebih terang, lebih bercahaya. Lalu dia tungguin falamma apalah. Ketika bulan purnama juga tenggelam, dia bilang saya tidak suka dengan yang tenggelam. Besok pagi beda, Pak Jimmy. Hasilnya apa? Akan melahirkan sebuah sikap yang fanatik. Fanatik sini apa? Dia yakin betul dengan kebenaran agamanya dan bersikap toleran terhadap orang lain yang berbeda keyakinan dengan dia. Itulah fanatik. Akhirnya apa? Suatu hari Ibrahim dipercaya oleh keluarganya jaga patung, buka toko patung di pasar. Keluarganya punya showroomnya jualan patung. Dia minta tolong kepada Abraham ini supaya dia yang jaga buka toko ini dengan harapan lebih banyak laku. Karena Ibrahim anak muda yang hebat, yang jujur, yang tampan, yang terkenal masa itu. Pagi-pagi dia berangkat ke pasar, buka toko, showroom, isinya patung semua. Nggak lama datanglah pembeli. Itu bukannya dijual dagangannya. Ditanya itu pembeli patung tadi, brother, kamu datang sini mau beli apa? Ya mau beli patung inilah katanya. Maaf, kalau boleh tahu, sebenarnya patung ini kalian apain sih? Ya kami sembahlah Tuhan. Jadi selama ini kamu bikin jadi Tuhan ini? Iya. Saudaraku, ente nggak mikir apa? Ini kan patung, ini kan benda mati. Ini terbuat dari batu-batu, nggak bergerak, tidak ada nyawanya, nggak bisa bicara, tidak bisa mengabulkan permohonan. Kenapa kamu sembah ini batu? Wah, akhirnya apa? Mikir itu yang mau beli. Iya betul juga ya. Alhasil Pak Jemi itu nggak laku dagangannya. Setiap orang datang mau beli patung, nggak jadi. Gara-gara apa? Didoktrin sama dia. Karena dia tidak mau kaumnya, saudaranya menyembah berhala itu. Keuntungan dunia mungkin didapat, tapi itu tidak penting. Yang paling penting menyelamatkan keyakinan orang, menyelamatkan iman orang, itu lebih penting daripada materi ini. Nah, jadi saya pikir mana lebih utama? Lebih utama kita agama dulu, baru kita berketuhanan.
Karena ketuhanan itu akan lahir dari agama yang kita pelajari. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Terima kasih, Bang. Ya, begitu Pak Jimmy. Bang Loding, kayaknya saya udah capek banget nih. Siap, Ya. Pak Ustadz. Ustadz Itu istirahat Santi. dulu karena besok masih banyak kegiatan. Betul, Siap, Ustadz. Pak Jimmy, Mpok Eva, Ibu kita Bu Jenny, Terima kasih. Ustadz Dery, Ustadz Yusuf PI, semua dan semua yang menyaksikan live kita malam ini. Saya undur diri dulu. Masya Terima Allah, kasih kepada antum tabarakallah. semuanya, baik muslim maupun non muslim. Tentu. Ini menjadi sarana kita untuk diskusi agama dalam rangka mencari kebenaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita semua, memperlihatkan yang benar adalah benar, yang tidak benar adalah tidak benar. Amin. Agar kita selamat Amin. dunia dan akhirat. Aku izin turun Maafkan juga saya, ya. Semuanya saya undur sebelum- diri dari forum ini dulu, insya Allah. Insya Allah Siap, nanti Ustadz. Ustadz, izin nanti saya atur lagi boleh, Ustadz? Insya Allah, Siap, insya siap. Allah. Pokoknya kapan next, pun, Bang Loding, asal Bang Loding. waktunya matching, insya Allah siap. Bang Loding Siap, nanti. siap. Siap Bang Nanti Loding, kalau- siap semua. Insya Allah kita diskusi lagi. Kita dengarkan Siap, Ustaz. semua nasihat dari guru-guru kita yang mulia. Semoga ini Siap. menjadi amal soleh kita, terutama Bang Loding. Amin. Ya, luar biasa sampai hari ini tidak berkurang jumlah yang mengikuti kita, subhanallah. Bahkan cenderung makin bertambah. Padahal di di timur sana sudah jam 1 malam ini. Lewat Iya, jam sudah. 1 malam. Saya juga ada pernah ceramah ke Tidore sana, tempatnya Ah, Bang Loding insya Allah. sana. Udah 3 kali, dia tahu di sana Siap, jam 1 siap. sudah. Tolong. Terima kasih Bang Loding. Terima kasih semua sahabat-sahabatku semua. Dan saya mohon maaf kalau mungkin ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Insya Allah itu adalah karena kesalahan pribadi saya. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari hawa nafsu saya. Insya Allah kita jumpa pada momentum berikutnya lagi. Wassalamualaikum Terima kasih, Bang warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Nababan. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, Ustadz Yusuf PI monitor, Ustadz. Terima kasih. Ya, silakan Ustadz Yusuf PI lanjut sama siapa? Sama siapa? Pak Jimmy, silakan. Mungkin Pak Jimmy ada mau tanya. Di live aja ya Ustaz ya. Silakan. Ini di Ya, silakan Pak Jimmy. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ini boleh. Oh ya Bang, Bu Santi nanti kalau mau tanyakan sama Ustadz Yusuf PI juga boleh Bu Santi ya. saya ada Bu Jenny pertanyaan juga terakhir boleh. ya. Silakan. Setelah ini turun ya, Bang Yusuf. Bang Yusuf. Selamat malam Bang Yusuf. Ini saya ada pertanyaan. Nah, Iya. saya waktu itu mengatakan bahwa pengutusan Nabi Muhammad itu sangat jelas di Gua Hira, umurnya berapa. Saya jelaskan sama teman muslim saya. Saya mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu jadi nabi itu ketika umur 40 tahun di Gua Hira, peristiwanya apa saya terangkan sama dia kan. Itu jelas menurut saya. Tapi dia bilang waktu jadi nabi sama rasul itu beda katanya. Kan yang setahu kan mulai jadi nabi kan saya tahu definisi nabi menurut teman-teman muslim kan sama rasul itu kan beda. Kalau nabi itu memang mendapat firman tapi tidak wajib untuk menyampaikan pada umatnya. Kalau rasul itu kan wajib menyampaikan umatnya dan punya risalah kan istilahnya kan gitu kan. Nah, sebenarnya menurut jadi ada dua pendapat di sini, dua teman-teman muslim yang mengatakan bahwa ketika diutus jadi nabi sekaligus diutus jadi rasul. Lalu ada satu teman lagi, ya kebetulan dia emang apologet muslim juga, mengatakan bahwa betul peristiwa di Gua Hira itu dia diangkat jadi nabi, tapi bukan jadi rasul. Dari rasul berikutnya, ketika dia diperintahkan untuk menyampaikan firman dari Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi di antara dua pendapat itu menurut Bang Yusuf mana yang benar nih? Sekaligus jadi nabi dan rasul atau beda tentang waktunya gitu. Silakan Bang Yusuf. Jadi begini, Pak. Kalau kita mengambil apakah pendapat mana yang benar? Coba kita ke Al-Ahzab ayat 40. Di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 40. Bentar ya. Saya buka dulu Al-Quran saya. Biar ada tulisannya gitu. Al-Ahzab. Sebentar. Al-Ahzab 40. Tuh.
Faqalallahu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Muhammad itu bukanlah sekali-sekali bapamu dari seorang laki-laki yang ada di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Jadi begini, memang pemahaman dalam agama Islam itu ketika Rasulullah menerima di Gua Hira itu wahyu pertama, itu disebut penerimaan wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa taala. Di situ kita mengetahui dapat dipastikan dia adalah seorang nabi gitu. Nah, berkaitan tentang Rasulullah itu diutus untuk menyebarkan agama Islam itu terus-menerus Pak Jemi. Dia turun wahyunya sampai Quran surah Al-Mudatsir berjalan ada ayatnya yang lain, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Ada juga yang seperti itu sudah menjadi rasul beliau seiring berjalannya penyampaian wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah nabi jadi rasul gitu. Jadi Setelah nabi jadi rasul nggak lama juga, nggak lama jedanya gitu, nggak lama. ya, berarti benar pendapatnya kedua ya Bang Yusuf ya, bahwa ada rentang dia jadi nabi dulu, baru beberapa lama kemudian baru dia jadi rasul gitu ya. Iya, karena kan ayat yang pertama itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, wahyu untuk dia dulu disuruh membaca gitu. Baru terus berjalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh untuk menyampaikan kepada umat, berdakwah secara sembunyi-sembunyi dulu, baru setelah ada kekuatan baru berdakwah secara terang-terangan gitu. Menyampaikan buat umatnya itu mulai jadi rasul berarti ya. Jadi Muhammad itu dia adalah rasul dan penutup para nabi. Kalau nabi Pak Jemi belum tentu rasul, betul tadi. Betul. Saya tahu itu. Kalaunya rasul sudah pasti nabi. Pasti gitu, nabi. Betul. Ngerti. Makanya justru ada perbedaannya di situ. Soalnya kita dua pendapat, dua apologet Muslim, nabi itu ketika mendapat Iqra nabi sekaligus rasul, tapi ada lagi mengatakan bahwa ketika peristiwa Iqra itu dia baru nabi, rasulnya nanti ketika disuruh ada ayat suruh menyampaikan. Jadi menurut saya dua-duanya benar juga, tapi mana yang lebih benar, yang mana? Makanya berarti yang kebenar yang kedua itu ya Bang Yusuf ya. Mudatsir. Oke, silakan yang lainnya. Mau lanjut silakan. Silakan Bu Santi atau Bu Jenny, silakan. Ya, Ngobrol-ngobrol mungkin ini santai. pertanyaan saya terakhir. Silakan. Kalian saya juga harus pamit Siap ya. Bu Santi, Karena juga istirahat udah lagi. Siap Bu Santi, siap. Jadi saya mungkin untuk Ustadz Yusuf PI tadi menyambung yang tadi pertanyaannya juga itu bagus sekali untuk sebagai kita indikator kita lah ke depan ya berapologet. Jadi memang dilema ketika kita selalu diserang dengan orang-orang yang tidak beretika. Tapi bagaimanapun itu adalah ujian untuk kita menunjukkan level kita di mana gitu ya. Jadi saya pun di sini juga belajar gitu Ustadz ya. Dan saya percaya ketika semua teman-teman yang sudah berani berapologet artinya sudah memiliki ilmu yang lebih tinggi dibanding netizen yang lain. Jadi ketika ada hujatan pun atau serangan, itu adalah ujian untuk membuat kita naik level dan itu hal yang biasa. Jadi tinggal bagaimana cara kita melayani. Dan saya melihat dari Bang Loding sudah cukup baik dalam merespon, walaupun saya mengatakan Bang Loding tidak sempurna juga, ada juga kok kata-kata dari Bang Loding yang mungkin menyakiti hati saya juga begitu ya. Tapi di sini kita fair, Ustadz Yusuf PI, bukan berarti dari umat Kristen tidak ada, sama parahnya. Dan Ustadz PI juga tahu saya orang yang kritis juga terhadap oknum Kristen gitu. Jadi di sini kita bukan melihat siapa yang duluan, bukan ya. Dan saya sangat bangga terhadap dua ustadz malam ini yang sudah memberikan pencerahan buat kita. Jadi saya pun ke Ustadz PI sama orang muda, Ustadz PI orang muda, saya juga masih muda gitu. Jadi semoga mungkin Ustadz PI apakah setuju? Saya cuma mau tahu aja, apakah setuju dengan jawaban dari Ustadz Nababan sama Ustadz Dery malam ini akan pertanyaan dari Ustadz PI? Saya hanya mau tahu malam ini. Begitu. Silakan Ustadz.
Ya, jadi begini, yang dijawab beliau itu betul, boleh diambil dari segi positifnya gitu. Menurut Anda yang ada negatifnya, tinggalkanlah gitu. Kalau kita kan di dalam Islam itu selalu berpatokan dengan Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis. Kalaunya yang lainnya ada lagi namanya kias, terus ijtihad ulama gitu. Yang penting tidak keluar dari rel itu penjelasan mereka, maka kita ambil gitu. Tadi beliau tadi membawa ayat-ayat tuh, ayat-ayat banyak dijabarkan oleh Ustadz Dery sama Ustadz Tambaban. Ambil, dipelajari, dan kalaunya dibilang setuju atau tidak, ya kalau Al-Quran itu pasti kita setuju gitu, Mbak Santi. Hanya saja kan mungkin ada yang segi negatifnya yang menurut Anda ini nggak mungkin nih kayak gini. Perlu perbaikan gitu di bagian perkataan Ustadz yang ini seperti apa. Itu kan Anda yang sendiri yang mencerna. Jadi kalau hanya untuk setuju atau tidak setuju, sebenarnya apa yang disampaikan umat Islam itu hal yang baik gitu. Intinya seperti itu. Meskipun dia walau satu ayat, balighu anni walau ayah, meskipun satu ayat gitu. Jadi seperti itu Mbak Santi. Ya, saya tambah sedikit boleh ya. Jadi begini Bu Santi ya. Kita itu kalau kita kan pernah sekolah. Terkadang kalau di sekolah itu kita hanya dikasih teori, tetapi terkadang praktek di lapangan itu kan sangat berbeda dengan teori yang kita dapatkan. Begitu Bu Santi. Jadi memang dinasihati bahwa kita harus berbuat baik, kita harus bil hikmah. Tetapi fakta di lapangan yang kita dapatkan terkadang kita menghadapi penghujat begitu. Nah, di dalam Islam itu kan babi itu haram, Bu. Di dalam Islam itu babi itu haram, tetapi ada saat-saat di mana kita diperbolehkan untuk makan. Apabila tidak ada makanan lagi, hanya ada dua pilihan. Kalau tidak makan mati, kalau kita makan, kalau tidak makan kita mati. Berarti kita diperbolehkan untuk makan babi itu walaupun itu haram. Jadi begitu Bu, kami diperintahkan untuk bil hikmah, selalu bil hikmah, sampaikan kebenaran itu dengan hikmah, dengan kasih sayang, mahabbah kepada seluruh makhluk. Tetapi jika kita bertemu dengan penghujat-penghujat, bagaimana itu? Bu Santi, walaupun Bu Santi ini orang yang paling baik sekali di dunia ini. Begitu. Tetapi tiba-tiba ada laki-laki yang datang, misalnya datang mau berbuat aneh-aneh kepada Bu Santi, pasti Bu Santi membela diri kan? Begitu. Pasti membela diri. Jadi tergantung suasana di lapangan begitu. Kalau bilang mau, saya juga selalu menasihati kepada kawan-kawan adik-adik saya. Kalau kalian mau berapologet itu sampaikan dengan bil hikmah. Begitu. Bil hikmah begitu. Tetapi terkadang apa yang kita sampaikan ini tidak sama dengan di lapangan. Begitu. Tidak sama dengan di lapangan. Jadi makanya saya selalu pakai analogi itu begini, Bu. Cara kita menangkap ayam dengan cara tangkap ular itu kan berbeda. Tidak boleh cara tangkap ular kita pakai di cara tangkap ayam. Masa ular mau patok kita kurr, mati kita Bu, dipatok itu. Begitu. Tidak boleh juga cara tangkap ayam, cara tangkap ular kita pakai di cara tangkap ayam. Kita ramas lehernya itu, mati di tangan ayam itu Bu. Jadi tergantung siapa saja yang kita hadapi Bu. Makanya di depan saya ini Bu, saya sediakan kamera, saya sediakan ini kaca besar sekali ini. Supaya apa? Kalau kita bercermin itu Bu, ketika kita pegang kepala, berarti bayangan kita juga pun pegang kepala. Maksudnya apa? Tergantung siapa yang saya hadapi di atas. Kalau dia sopan, maka saya tunjukkan saya lebih sopan daripada dia. Karena kami fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi kalau dia penghujat, saya tunjukkan bagaimana cara mendidik penghujat itu agar tidak jadi penghujat. Begitu, Bu. Contoh seperti Bu Santi kan, walaupun Bu Santi kesal sama saya, tetapi itu kalau saya undang Bu Santi datang lagi. Kita kan kesal cuma mungkin hari ini. Besok-besok kan sudah tidak kan. Silakan Bu Santi. Saya harus meluruskan Bang Wedin, karena sudah agak bengkok lagi gitu loh. Jadi gini loh. Sudah bengkok lagi. Aduh, saya ini mungkin bengkok. Saya siap. Siap, Bu. Iya, yang disampaikan Ustadz Nababan sama Ustadz Dery gitu ya. Karena saya pun di sini netral, saya tidak di sini mencari pujian atau follower atau apa. Saya netral gitu ya. Dan maksudnya gini. Siap, Bu. Saya tidak mengatakan kalau saya disakiti yang merugikan saya, yang melanggar hukum. Kita fokus
ini dalam berapologet hujatan melalui ucapan. Jadi jangan kemana-mana gitu ya. Iya, tahu. Ucapan gitu ya. Kalau ada orang yang menyakiti fisik saya, itu langsung saya lapor ke hukum gitu. Jadi jangan biar netizen juga tidak bingung, Bang Loding gitu ya. Jadi ketika menghujat dengan ucapan gitu ya, sekali lagi saya bilang bagaimana kita meresponnya adalah lagi-lagi tadi kiblatnya Nabi Muhammad, dia aja tidak ada membalas gitu. Itulah yang harus kita contoh. Begitu sangat sederhana. Jadi saya juga tidak akan membalas. Di malam terakhir deklarasi iman saya, kenapa Bang Loding saya menangis? Bukan karena saya cengeng, bukan karena minta perhatian. Karena saya menahan marah saya. Karena kutub marah saya tutup. Saya juga manusia biasa yang ingin marah ketika saya sudah sopan, saya masih dihujat. Marah saya keluar tapi saya tahan. Makanya jadinya yang timbul adalah nangis. Dan saya lebih bangga menangis daripada marah dan membalas hujatan. Itu mungkin yang kita harus berani terbuka malam ini dan jangan bermanipulasi. Saya pun malam ini diundang karena ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin ada manfaatnya buat kita semua. Bukan untuk mencari ketenaran. Karena saya tidak ada naik lagi. Saya teman-teman bilang, kenapa naik lagi? Bukannya sudah nggak mau. Saya bilang menghargai karena ada acara khusus. Gitu. Ada yang Iya, WA betul, saya barusan gitu ya. Saya menghargai Bang Loding sebagai teman saya malam ini. Dan buat teman-teman, apapun kekurangan dari para apologet, saya tetap mengatakan komalnya Bang Loding bisa menjadi contoh, bisa menjadi kiblat buat teman-teman. Ya, terlepas dari kekurangan Bang Loding. Begitu dari saya Bang Loding ya, soal kita tadi beradab yang selalu saya ingat pesan pertama kali jumpa kita di Komal Bang Ya, Loding adalah saya tahu Bu. beradab. Tadi maksud Ibu, contoh kita berapologet ini kan kiblatnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kan, mencontohnya ketika beliau dihujat, beliau diapa. Nah, begitu maksud Ibu tadi kan, beliau tidak membalas. Kan begitu. Nah, ketika yang pertama di situ Bu, kita ini bukan nabi, tetapi kita meniru cara mereka. Yang kedua, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dihujat pribadinya, itu beliau tetap, saya kalau Ibu Santi hujat pribadi atau ada kawan Kristen hujat pribadi itu tidak masalah. Mau katakan Loding botak, emang saya botak. Loding miskin, emang saya miskin. Itu pribadi tidak masalah. Tetapi jikalau sudah menghujat Allah dan Rasul, nah berarti bukan menghujat saya lagi, sudah menghujat umat Islam. Jadi ketika Nabi Muhammad itu ketika dihujat, itu hujat pribadinya. Begitu. Tapi kalau dihujat Allah dan Rasul, Nabi Muhammad juga berperang. Begitu. Berperang karena kenapa coba? Jadi kalau hujat pribadi itu tidak masalah Bu. Ketika Nabi Muhammad kalau pergi sholat itu Bu, dia bawa jubah 3. Karena setiap di perjalanan pasti dilempar pakai kotoran unta itu. Begitu. Tapi ketika sudah menghujat agama, oh itu beda lain cerita Bu. Nah, sementara yang Ibu pertanyakan ini, Bu Santi pertanyakan ini, bagaimana ketika kita berapologet? Kalau apologet Kristen menghujat pribadi saya ini bertato, preman insaf, saya botak, saya miskin, itu tidak masalah. Bila perlu saya tambah lagi kekurangan saya lebih banyak. Karena rendahkanlah diri kita serendah-rendahnya agar orang tidak bisa merendahkan kita lagi. Tapi jikalau sudah hina agama kita, berarti itu sudah hina seluruh umat Islam. Mungkin sekarang saya bisa sabar, tapi umat Islam lain bagaimana? Coba. Begitu. Jadi kalau kita mau suro siro sariro, suro itu geraknya Nabi, potretnya Nabi dengan fikirnya Nabi. Itu yang kita ikuti Bu. Begitu. Jadi kalau Ibu mengatakan bahwa Soal kiblatnya menghina kepada Bang Loding, Rasulullah, itu juga ya. relatif Bang Loding. Gimana? Ya. Jadi kalau menghina Ibu itu relatif, contoh, Bang Loding. iya. Contoh kalau ada apologet Kristen mau menghujat saya, pribadi saya, silakan, bebas. Begitu. Mau hujat pribadi saya itu bebas. Mau katakan saya begini, saya itu tidak masalah. No problem, tidak masalah. Tetapi kalau sudah menghujat agama, Allah dan Rasul, itu sudah lain cerita Bu. Begitu. Jadi kalau Nabi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika dihujat pribadinya. Begitu. Dia dikatakan orang yang gila
mengatakan seperti Al-Hijr ayat 6, orang-orang kafir mengatakan orang yang diturunkan Al-Quran itu orang-orang gila. Akhirnya Allah konfirmasikan di Al-Qalam ayat 2 kan, mengatakan sesungguhnya kawanmu Nabi Muhammad bukanlah orang yang gila. Begitu. Jadi kalau dihujat pribadi, kami orang Islam, Bu, ibu menghujat pribadi saya, Mpo Eva, Bunda Vera, Ustadz Yusuf PI, muslim-muslim yang lain, mereka tidak akan terlalu terserahlah kau mau hujat apa-apa begitu. Tetapi kalau sudah dihujat agama itu lain lagi, Bu, ceritanya, Bu. Begitu. Ya, Gitu ya. poinnya, Bu. Itu bagi saya, Bang Lodin, ketika kita menghujat, itu juga cara pandangnya berbeda-beda ya, berbeda-beda. Bagi saya juga ya, para apologet Muslim juga banyak yang menghujat agama Kristen gitu. Dan saya juga nangis, saya juga ingin marah gitu. Tapi tidak membalas, mau itu ke pribadi, mau itu ke ajaran, ya karena apa? Tidak segampang itu juga, itu bisa dibilang juga kriminal begitu ya. Jadi intinya begini ya Bang ya, yang namanya saling menghujat itu pribadi, lepas ke pribadi masing-masing ya. Kalau semuanya sangat sensitif, merasa dihujat langsung bertindak, ya kekacauan akan muncul dengan sangat mudah. Tapi kalau kita membalas dengan kelemah lembutan, itu salah satu jawaban. Jadi sekali lagi saya bilang, bukan masalah kepribadi saja, ya. Banyak juga kita antar agama saling menghujat agama. Dan itu tanggung jawab siapa? Mengapa kita saling menghujat? Itu yang menjadi poin utama. Mengapa netizen barbar? Mereka adalah orang-orang yang masih linglung, masih bimbang. Mereka adalah korban dari orang-orang yang punya intelektual tinggi dalam mengajarkan agama yang salah. Makanya mereka seperti itu. Dan apologet ini salah satu tempat dakwah. Jadi harusnya kita yang bertanggung jawab atas perilaku-perilaku para netizen yang mereka itu masih belum paham. Kebanyakan. Begitu Bang Loding. Jadi kalau malam ini pun saya keras, bukan karena saya mau menjatuhkan, bukan, karena saya peduli. Siap, aman. Untuk mengatakan ini, karena saya peduli sama Bang Loding juga sebagai teman. Kalau tidak, saya buat apa menerima undangan ini malam ini? Jadi jangan lihat saya malam ini untuk mempermalukan, bukan. Ini juga izin masuk kepada Bang diri Loding. saya. Begitu ya Bang Loding ya. Jadi Siap, Bu saya juga Santi. minta maaf semuanya, netizen saya minta maaf kalau ada kata-kata yang salah. Buat Ustadz PI, terima kasih juga atas masukannya. Izin masuk bentar Saya boleh, Bang Loding? harus pamit, mau istirahat, saya kembalikan kepada Bang Loding. Bisa saya pamit ya Bang ya? Iya, Bu Santi sebentar, saya mau nanggapi boleh? Boleh Bu? Kenapa? Saya mau nanggapi boleh dikit? Ya silakan Ibu, silakan. Iya. Gini Bu Santi, mungkin Bu Santi tadi belum paham apa yang dimaksud sama Bang Loding. Jadi kita kalau soal adab gak perlu diajarin, karena kita ini orang Islam itu selalu berkiblat, selalu mengikuti Rasulullah. Nabi Muhammad itu adabnya, akhlaknya sangat mengajarkan kami umat Islam untuk di dalam bertingkah laku itu harus seperti itu. Tetapi yang dimaksud Bang Loding itu kalau sudah menghujat akidah, misal menghujat Nabi Muhammad ataupun membelok-belokkan, menafsirkan Al-Quran sesukanya, nah itu kita tidak bisa dengan sabar. Itu perintah juga dalam Al-Quran ada. Jadi Bu Santi harus paham di situ. Karena apa? Kalau dalilnya ada yang dihujatkan, contoh seperti Nabi Muhammad sering dibikin syubhat sebagai pedofil. Nah, itu Ibu harus paham. Kenapa saya harus marah sebagai apologet saat misalnya ada oten yang menghujat seperti itu? Karena tidak ada Nabi kami seorang pedofil. Jadi harus paham dulu di mana kasusnya. Kenapa? Karena itu nggak ada dalilnya, nggak ada tertulis, nggak ada bukti faktanya. Kalau Nabi kami seperti yang disubatkan oleh teman-teman Kristen, itu saya harus marah, Bu. Itu kalau kita Kartibu menghujat juga nih Kristen, di mana? Apakah ada dalil kami menghujat? Misal kalau di Galatia 3:13 terkutuklah orang yang digantung di pohon di kayu salib. Itu kan data yang saya baca. Apakah salah kalau kami mengatakan hal itu?
Nah, jadi bagi saya kalau masalah adab ya mungkin Ibu pun sudah paham membaca tentang senang saya tadi Ibu sudah baca tentang kisah Nabi kami. Kami orang Islam pasti sangat beradab. Karena kami dalam bertingkah laku itu harus mengikuti apa yang diperintahkan Rasulullah. Itu aja Bu Santi, terima kasih banyak. Saya sering melihat Ibu di Kompas ini. Saya dan Bunda Eva tim supportnya Bang Loding. Jadi ya mohon maaf semua netizen kalaupun Bunda Vera mengambil alih sebentar ya. Itu aja Bu Santi, terima kasih ya. Lanjut Bu Santi. Ya, terima kasih Kakak. Kakak siapa saya panggil ini? Kak Bunda Eva ya? Kak Vera boleh. Oh, Kak Vera, ya. Makasih Kak Vera untuk masukannya. Ini juga masukan buat diri saya. Jadi memang kita masih harus belajar lagi, Kak. Harus belajar lebih banyak lagi. Memaknai bagaimana sebenarnya kita bersikap dalam bertoleransi agama. Ini berlaku buat semuanya ya. Kalaupun kita menghina umat lain, apa sebenarnya tujuan kita? Itu saja yang kita pakai dulu ke diri kita. Buat umat Islam, buat umat Kristen, apa tujuannya? Apakah itu artinya membela agama? Makanya saya tadi membuat pertanyaan perdana kepada Ustadz Nababan. Kita sedang membela agama atau saya bisa menjamin sebagian besar itu kita sedang membela identitas diri kita, bukan membela agama, karena bukan seperti itu yang diajarkan dalam hal membela agama. Mungkin itu aja. Saya juga masih belajar, Mbak, jadi mohon dimaafkan jika saya tadi ada kata-kata yang salah. Saya harus pamit, semuanya Bang Loding bisa saya izin ya. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Terima kasih Kak Santi.